Puji nama Tuhan. Bahagia sekali sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul para wanita-wanita Betel Indonesia. Wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Wanita yang cerdas, beriman dan bijaksana. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh bersama-sama bersatu hati untuk kembali meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan akan kebesarannya. Dan kita percaya sore hari ini kuasa Tuhan pasti nyata di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang kepadanya dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini kami bersama-sama satukan hati kami Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu memuji, memuliakan akan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Yesus Tuhan kami yang layak disembah dan layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus senantiasa menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur. Biarlah seluruh ibadah ini hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap doa-doa kita. Hanya kepadanya kita berseru. Dan saat kita berdoa, kuasanya nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Dan kami percaya Engkaulah jawaban atas doa-doa kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban bagi doa-doa kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
yang tidak bersahabat dengan kami. Di tengah-tengah akhir dari pandemik ini, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon anugerah-Mu, agar pandemik ini Engkau jadikan endemik buat kami, sehingga kami boleh bebas leluasan, memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh bebas leluasan, mengabdikan diri kepada Tuhan, dan kami boleh bebas leluasan melayani Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap roh kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan terima kasih di hari yang indah ini, dalam kami bersama-sama mengisi hari Kartini, untuk kami boleh mengadakan ibadah bersama. Tuhan, lawat setiap kami, jamah setiap WBI, urapan yang baru mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membarui gairah kami, membarui semangat kami, membarui sukacita kami, dan membarui pengabdian kami kepada Engkau. Biarlah ini menjadi awal kebangkitan kami kaum wanita, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita yang berdampak bagi keluarga kami, berdampak bagi gereja kami, berdampak bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, urapan yang baru mengalir sore ini. Setiap pribadi, Engkau cengkram kami dalam hadirat-Mu, Engkau bawa kami dalam kemuliaan-Mu, sehingga bagian-bagian dari firman Tuhan kami boleh memahaminya. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan lewat kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah kemuliaan Tuhan, salib Tuhan yang nampak buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam kekuatan kuasa ilahi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu-ibu, kita semua WBI yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala,
Juga terima kasih untuk pengurus WBI yang sore hari ini berkenan untuk saya boleh bersama-sama ibadah dan men-sharekan firman Tuhan. Selamat Hari Kartini. Ya, hari ini saya lihat cantik-cantik semua. Ibu Sandra seperti WBI atau wanita Ambarawa. Ya, Ibu Paulus seperti putri Magelang. Ya, dan semua spesial. Amin. Tuhan begitu baik, luar biasa dan dahsyat. Nah, sore hari ini sama Ketua WBI saya dikasih tema wanita beriman, cerdas, berkompeten, bijaksana. Saya singkat komplit. Kenapa? Karena kalau kita bisa menjalankan seperti tema ini, sungguh dahsyat saudaraku. Luar biasa. Kita akan menjadi wanita yang komplit. Yang dirindukan, didambakan oleh semua orang. Oleh keluarga kita, komunitas-komuniti kita, teman-teman kita. Sehingga kehadiran kita akan memberi dampak. Kehadiran kita memberi semangat. Dan kehadiran kita memberikan sesuatu yang positif. Amin. Ini yang Tuhan mau. Menjadi wanita beriman, cerdas, berkompeten, bijaksana. Wanita yang komplit. Nah, kita akan lihat dulu pendahuluannya. Kita akan baca bersama-sama. Mari kita lihat Kartini. Kita baca dari Kartini ya. 1, 2, 3. Kartini adalah seorang pejuang wanita. Sebagai apa saudaraku? Pahlawan wanita Indonesia yang memperjuangkan hak-hak wanita. Jadi kalau sampai hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu, itu hasil perjuangan Kartini. Kenapa? Karena derajat wanita terangkat, disamakan dengan laki-laki. Dan dalam sebuah perjuangan itu tidak gampang. Seorang pionir yang merintis sesuatu itu adalah satu pengorbanan yang panjang. Yang dia alami pasti. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ingin merintis sesuatu, menjadi satu pionir, memperjuangkan sesuatu, itu adalah satu hal yang tidak mudah. Dan itu dialami oleh Kartini. Itu sebabnya dia dijadikan pahlawan nasional. Mulai dari anak-anak kecil ya sampai ibu-ibu, kita paham semua. Di sekolah-sekolahan mulai memakai baju, melestarikan baju apa? Adat. Baju adat. Ponakan saya kelas 5 SD. Kemarin atau hari ini saya lupa harus pakai baju Kartini. Tapi gurunya pinter, tidak boleh pinjam, tidak boleh sewa ya. Tahu kalau lagi krisis kan gitu ya. Lalu pakai baju mamanya. Waduh, ya. Hampir semua anak-anak kelas 5 itu pakai baju lamanya. Mamanya kalau saya lihat dari foto-fotonya, ya mesake, ya ngenes ya. Tapi ya enggak apa-apa, namanya bersukacita. Nah, ibu-ibu ada yang pakai baju mamanya? Ya. Kalau sore ini ada yang pakai baju mamanya, bilang sama Bu Ketua, Bu Ketua, aku pakai baju mamaku, nanti dapat hadiah ya Bu ya. Nah, lalu di sini kita juga melihat dalam Alkitab ada sosok wanita yang luar biasa, yang bisa menjadi apa? Teladan, sehingga kita menjadi wanita atau Kartini-Kartini di zaman now. Saya yakin, saya percaya Tuhan yang menciptakan wanita, Tuhan yang menciptakan kita, Dia juga yang punya rencana atas setiap kehidupan kita. Agar kita menjadi wanita yang benar-benar memberi dampak, wanita yang luar biasa. Mari kita akan lihat satu sosok yang perlu kita teladani di dalam Alkitab sebagai Kartini. Mari kita akan lihat di sini. Next. Bagaimana kita bisa menjadi wanita yang komplit, beriman, cerdas, berkompeten, dan bijaksana? Jawabannya adalah teladan siapa saudaraku? Teladan siapa? Ruth. Jadi Alkitab itu tidak kurang cerita. Alkitab juga tidak kurang tidak ketinggalan zaman. Sebelum ada Kartini, sudah ada wanita yang memiliki kekompletan tadi. Ya.
Dia bernama Rut. Dia seorang wanita yang beriman. Dia juga seorang wanita yang kompeten. Dia juga seorang wanita yang cerdas. Dia juga seorang wanita yang bijaksana. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang wanita yang luar biasa yang bernama Rut. Apa yang dimiliki oleh Rut sehingga dia menjadi teladan bagi gereja Tuhan. Sehingga dia menjadi teladan bagi kita. 4 hal yang ada di dalam tema khotbah saat sore hari ini itu ada dalam pribadi Rut. Yang perlu kita teladani. Yang pertama kita akan lihat dulu. Ia adalah seorang yang beriman. Apa itu artinya beriman? Beriman adalah apa, saudaraku? Percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berarti kita beriman. Dan firman Tuhan berkata, apa yang engkau percayai, apa yang engkau imani, pasti terjadi. Amin. Ini luar biasa. Kita akan dibawa oleh Tuhan ke dalam suatu alam yang berbeda. Ke dalam suatu dimensinya Tuhan. Ke dalam suatu perkara-perkara yang ajaib. Ketika kita percaya. Jadi kunci di dalam beriman itu adalah percaya. Percaya dengan sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil. Tetapi akan menjadi kenyataan ketika kita percaya. Amin. Kita belum pernah ke surga. Kita belum pernah melihat ke surga. Tetapi kenapa kita percaya ada surga? Karena iman. Jadi dasar dari sebuah kepercayaan yang tidak ada akan menjadi ada, itulah iman. Nah, sore hari ini kita harus belajar bagaimana menjadi wanita yang beriman. Rut pasal yang ke-1. Ayatnya banyak, tetapi saya hanya ambil ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Rut pasal yang ke-1, 16, 17. Kita akan baca, minta tolong tampilkan Rut pasal yang ke-1, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ini sebagai ayat dasar kita. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 dalam kitab Rut. Belum didapatkan? Ada yang bawa kita, mohon dengan hormat Bapak Gembala membacakan, memberkati buat kita. Ya. Yeah. Amin. Jadi sungguh luar biasa. Rut adalah wanita yang belum percaya Tuhan waktu itu. Lalu dia menikah dengan anaknya Naomi. Tetapi tidak lama kebahagiaan dalam rumah tangga itu mereka jalani. Dan oleh anugerah Tuhan atau oleh garisnya Tuhan sehingga suaminya meninggal. Ketika suaminya meninggal, maka Naomi berkata, Rut, pulanglah, pergilah engkau ke negaramu, ke keluargamu, ke bangsamu. Hubungan kita sudah selesai. Karena kamu masih muda, ya, pasti kamu akan menikah lagi. Aku akan pulang ke Bethlehem. Karena aku mendengar di Bethlehem mulai ada musim panen. Tetapi apa kata Rut, saudara yang kasih Tuhan? Dia berkata, jangan kau suruh aku meninggalkan engkau. Dan sesuatu yang luar biasa, dia berkata, Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku. Di mana engkau pergi, di situ aku ada. Bahkan di mana engkau berada, di situ juga aku akan mengikutinya. Hanya maut yang memisahkan kita. Ini satu kisah yang luar biasa. Antara hubungan keluarga, hubungan mertua dengan menantu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Satu teladan. Jadi tidak ada ceritanya bahwa mantu dengan
dengan mertua itu tidak bisa akur, itu tidak ada ceritanya. Itu hanya sebuah istilah dan keadaan dunia yang betul biasa perbedaan pendapat itu ada. Tetapi firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, Rut adalah seorang yang beriman, yang memiliki karakter ilahi yang luar biasa. Dia menyatakan dirinya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu sesuatu yang dasar. Akhir-akhir ini kami mendapatkan satu panen raya. Di gereja itu ada banyak orang Islam yang datang pergi ke gereja. Lalu sekali waktu karena ibadah kami 2 kali, lalu setelah ibadah pertama saya belum istirahat, lalu menemui ibu-ibu. Saya tanya ibu-ibu itu, ibu dari mana? Dia ada di daerah Karangjati atau daerah Merak Mati sana. Lalu ibu ibadah di sini, siapa yang nyuruh, siapa yang ngajak? Dia berkata, saya orang Islam. Saya enggak tahu, enggak ada yang ngajak, enggak ada yang nyuruh. Pokoknya saya naik angkot. Lalu ada gereja, saya turun gereja, saya ingin beribadah. Jadi yang ngajak siapa? Enggak tahu. Yang nyuruh siapa? Enggak ada. Kalau bukan karena Tuhan itu enggak mungkin. Itu semua karya Tuhan. Kalau dulu kami membaptis jiwa-jiwa, kayak tunggu sampai 1 tahun. Ya, pasca begitu sambil baptisan, sekarang enggak bisa. Enggak bisa lagi menunggu. 5 orang, 4 orang, 10 orang katekesasi, mereka minta baptis dibaptis. Seperti itu sering kasih Tuhan. Dan itu karya Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan tidak mungkin. Segala kemampuan, segala sesuatu yang ada pada diri kita terbatas. Tetapi Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Dia yang bisa memakai kita menjadi seperti Rut. Iman kita akan memberi dampak. Iman kita akan memberi satu kebangkitan. Iman kita akan memberi satu solusi. Iman kita akan memberikan satu berkat rohani buat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Seperti Rut. Jadi kalau Rut dipakai oleh Tuhan, nanti kita akan melihat apa yang Rut lakukan sungguh sangat dahsyat. Nah, ibu bapak sering kasih Tuhan, mari kita lihat di sini. Iman yang sungguh-sungguh akan mendatangkan apa? Kuasa Tuhan yang luar biasa. Lalu di sini katakan iman yang sungguh-sungguh menjadikan kita apa saudaraku? Berdampak menjadi berkat. Contoh Rut diberkati untuk menjadi berkat. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Jadi ibu-ibu WBI yang dikasihi Tuhan, saat sore hari ini kita ada, biarlah ini awal sebuah kebangkitan kita yang sudah diselamatkan Tuhan. Kita ingin menyelamatkan wanita-wanita yang lain kepada Tuhan. Dan saya yakin kalau itu menjadi kerinduan kita bersama sungguh sangat dahsyat. Mari kita akan lihat contohnya. Iman yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang lain, bagi Boas. Ini yang saya katakan tadi. Sungguh luar biasa. Di dalam Rut pasal yang ke-4, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Saya tidak bacakan untuk menyingkat waktu. Lalu 2, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa atau bagi dunia. Kalau bagian yang pertama itu bicara tentang Rut. Yang menjadi berkat bagi keluarganya, bagi Naomi. Bagi calon suaminya dan yang menjadi suaminya yaitu Boas. Dan Rut ini pula ditetapkan oleh Tuhan. Dari keturunan Rut lahirlah juru selamat Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus itu dilahirkan dari Rut. Wah, sungguh luar biasa. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, WBN kasih Tuhan. Lalu jika itu diterapkan di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi dunia seperti Rut. Ya, itu di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Lalu di dalam dibandingkan untuk kita semua gereja Tuhan, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah. Dan kita dipanggil, dipilih untuk memberitakan kebaikan
Tuhan. Nah, di sini saudara kasih, dari Lut lahir Yesus Kristus juru selamat dunia. Dari kita lahir anak-anak Tuhan. Amin. Jadi berkembang. Jadi tidak mandul. Karena iman itu percaya. Karena iman itu sungguh-sungguh menghasilkan mujizat. Amin. Mari kita akan bermimpi. Mari kita bercita-cita. Mari kita beriman yang besar. Sama-sama mimpi, sama-sama tidak bayarnya. Ya, mimpi yang besar-besar. Tidak jadi ya tidak apa-apa namanya mimpi. Jadi ya puji Tuhan, ya kan. Mimpilah yang besar-besar. Amin. Yang selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar dari wanita, teladan wanita seperti Rut. Yang dua, tadi dikatakan apa saudaraku? Cerdas, pintar. Ya, wanita yang cerdas, wanita yang pintar. Luar biasa. Jadi kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi isi di dalam gereja. Tetapi kita punya pikiran intelektual. Ya, punya pemikiran. Dan semua orang bisa dipakai Tuhan dengan karunia talenta yang berbeda-beda. Amin. Kita semua berarti di dalam Tuhan. Kita semua bisa berkarya. Dan kita semua adalah wanita pintar. Amin. Itu sebabnya sore ini kita ada di tempat ini. Mari yang kedua kita akan melihat apa itu wanita yang cerdas, wanita yang pintar. Kita lihat di sini, bagi orang cerdas atau orang pintar, kesulitan dan keterbatasan bukan apa saudaraku? Bukan halangan untuk meraih sukses. Kesulitan adalah peluang baginya untuk mencari jalan keluar menjadi rajin dan bukan malas. Ada pepatah Korea, itu yang sangat memberkati. Jadi kalau orang-orang Korea itu punya pemikiran seperti ini. Kesulitan bagi orang pada umumnya akan menjadi malas. Karena dalam kesulitan, dalam masalah, dalam persoalan. Tetapi bagi orang Korea tidak. Statement yang bagus. Jika ada dalam kesusahan, dalam kesulitan, maka dia akan mencari peluang untuk mencari jalan keluar. Amin. Yang akan membuat kita maju. Membuat kita terus bisa bersaing. Jadi kesulitan itu bukan membuat kita malas. Lalu ogah-ogahan, tidak mau ibadah, tidak mau melayani, tidak. Tetapi dalam kesulitan seperti saat ini peluang untuk kita boleh mencari Tuhan, mencari Tuhan dan maju di dalam kehendaknya. Nah, nanti kita akan lihat di sini saudara yang kasih Tuhan. Contoh, dalam menghadapi kesulitan, orang malas akan cari apa saudaraku? Alasan, tidak bisa, tidak mau. Karena sangat sulit, susah. Ya. Tetapi orang yang cerdas, orang yang smart, orang yang pinter, dalam kesulitan dia mencari jalan keluar. Amin saudaraku. Nah, kita akan lihat bagian-bagian dari firman ini saudara yang dikasih Tuhan. Sungguh luar biasa. Tuhan membawa kita ke suatu semangat. Jadi orang yang pandai, orang yang pinter, dia bisa mengerti situasi. Kalau bahasa Jawanya tanggap sasmito. Ya. Dia bisa menggunakan kesempatan. Dan dia bisa mengatur waktu. Bagaimana dia akan mencari terobosan jalan keluar dari setiap masalah kesulitan yang dia hadapi. Satu ayat firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Tolong Bu Ketua bisa bacakan. Roma 12 ayat 11. Ayat 11. Amin. Jadi di sini jelas, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah apa saudaraku? Rohmu menyala, 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 menyala. Dan layani Tuhan. Artinya apa? Roh kita harus bersemangat, bergairah. Jiwa kita harus bergelora di dalam Tuhan.
Kita harus bisa menyemangati diri kita sendiri. Kalau kita bisa menyemangati diri sendiri, maka kita akan bisa menyemangati orang lain. Ya, kita akan bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Nah, ketika kita bersemangat di dalam Tuhan, roh kita berkobar-kobar. Lalu apa akhirnya saudaraku? Layanilah Tuhan. Jadi orang yang pintar adalah orang yang bisa menguasai diri. Membawa gairah bagi dirinya. Dan itu hanya bisa kita lakukan, kita dapatkan di dalam Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mendekat dengan Tuhan, selalu ada dalam hadirat Tuhan. Roh Tuhan itu menguasai kita, maka semangat itu akan terus ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa menggunakan setiap kesempatan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, hanya satu tujuannya, untuk kemuliaan Tuhan. Menyala, menyala, menyala melayani Tuhan. Yang ketiga, berkompeten. Punya kemampuan. Dari yang kasih Tuhan. Orang yang punya kemampuan. Nah, kita akan lihat dulu di sini. Apa itu punya kemampuan? Segala karunia, bakat atau talenta dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Setiap orang punya karunia, punya talenta. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Dan semua karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau itu dikembangkan. Amin. Dikembangkan. Jadi orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki apa di sini? Yang punya panggilan, punya dedikasi, pengabdian yang luhur. Itu bicara orang yang tulus, setia dalam panggilan. Tulus di dalam mengasihi Tuhan. Tulus di dalam melayani. Saya bersaksi sedikit. Bicara tentang ketulusan, pengabdian. Kalau sampai hari ini saya masih hidup, ada, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Kita telah memasuki, kita telah melewati masa-masa yang sangat sulit. 2 tahun kita ada di masa pandemik. Itu bukan sesuatu yang mudah, saudara yang kasih Tuhan. Itu betul-betul satu pengabdian, satu kesetiaan yang dipertaruhkan di hadapan Tuhan. Bulan 6, bulan 7 kemarin, itu sesuatu yang sangat gawat yang kita alami bersama. Lalu masyarakat di daerah saya, di RT saya, 90% kena corona. Lalu di gereja kalau boleh jujur, 50% lebih kena jemaat-jemaat. Lalu sekali waktu saudara yang kasih Tuhan, pada masa yang sangat-sangat menakutkan itu, ada satu jemaat yang sampai meninggal. Lalu ketika jemaat ini meninggal, semua keluarganya sedang diisolasi. Di keluarga itu ada 7 orang, isolasi semua, karena juga kena hasil swab. Lalu yang meninggal ini akhirnya salah satu keluarga di rumah lain, dia bilang seperti ini, Bu Sadra, kakak meninggal. Kita tidak berani memberitahu kepada keluarga, kepada orang tua. Saya minta Ibu Sadra yang memberitahu. Gimana saudara? Gimana? Tidak bisa mengelak. Saya sudah tidak bisa lari, tidak bisa menolak. Pak Badri, istrinya, itu orang kepercayaan saya, wakil dari wakil gembala, kena. Semua kena. Ya, yang kena semua. Saya tidak bisa menghindar. Kalau saya bilang tidak mau, tidak bisa, takut sama corona, gimana? Gimana Bapak Ibu bayangkan? Oh, ini pelayanan saya toh nyowo, benar-benar Bapak Ibu, toh pati. Saya sudah tidak bisa berharap kepada manusia, tidak bisa berharap kepada siapapun. Ibu minta tolong malam ini juga ke rumah, kita mau beritahu kepada keluarga,
Oh, kodok, bagaimana Ibu Bapak? Dadaku mengkap. Saya tahu persis keluarga sedang isolasi mandiri. 7 orang sama semua kena. Saya bagaimana ini? Ya, mengandalkan Tuhan jelas. Tuhan, nek wes aku harus mati seperti ini wes ora nenek apa tempat untuk menghindar. Ya, saya gitu. Saya bilang sama anak-anak saya nangis, "Mah lah piye mah, ya mama harus berangkat." Ya, anak saya bilang gini, "Ya sudah kamu berangkat ya mah. Nanti kalau kamu mau pulang kira-kira 5 menit di depan pagar kamu telepon. Lalu tak godok banyu nanti kamu di luar mandi ya mak." Coba Ibu Bapak kayak apa? Kan anak saya yo takut. Yo no. Saya berangkat dengan gemetar. Lalu akhirnya saya di rumahnya keluarga ini. Saya beritahu ngalor ngidul ngetan ngulon sambil gemetar, "Oh Tuhan lindungi, Tuhan lindungi." Lalu ibu itu mendengar apa yang saya sampaikan. Dia bilang, "Bu Sandra, saya dirangkul." Ketika saya dirangkul, apakah saya harus jangan? Aduh, Bapak Ibu, saya bayangkan ya. Apakah waktu saya dirangkul, saya bilang, "Oh tidak." Kayak apa? Saya ya bilang, "Iya." Sambil, "Oh Tuhan, tolongin aku Tuhan." Oh, gemetar saudaraku. Redek bukan karena berani, karena aku yo wedi. Ya sudah itu selesai. Hati saya sudah agak lega, saya kembali ke ruang tamu. 2 anaknya dipanggil. "Bu Sadra, kita tidak bisa memberitahu. Tolong Ibu memberitahu anaknya." Oh, saya dalam hati bahasa roh ya. Padahal itu takut sekali. Saya beritahu, "Nak, begini dan begitu." Akhirnya, "Tante," 2 kali saya dipeluk. "Tante, oh iya." Aduh, Tuhan. Aduh, nek suruh ngalamin neh tidak. Kalau bisa menghindar, saya menghindar. Tapi ini bagian dari pelayanan yang tidak bisa saya menghindar. Ketulusan kita sedang diuji. Pengabdian kita sedang diuji. Kesetiaan kita sedang diuji. Dan saya yakin kalau kita lolos dalam bagian ini, kita akan naik level. Dan setelah itu benar saudara selesai dari pagar, saya sudah telepon, "No, mama sudah di depan pagar." "Oh iya mah, kita sudah siap godok banyu." Ya, saya mandi di luar saudara. Mandi keramas malam itu selesai. Besoknya harus ngubur. Tidak ada jemaat yang hadir, hanya itu Wulan 1 yang hadir. Satu lagi jemaat dengan keluarga. Seperti itu lagi di kuburan. Sudah selesai jarak jauh, anaknya datang, "Tante, aduh Tuhan, aku kok dikekep terus." Aduh, saya pulang lagi ke rumah, anak saya bilang, "Sampai pagar telepon." Saya adus keramas lagi. Jadi sehari semalam itu 3 kali saudara mandi keramas. Jadi kalau kayak saya sakit bukan corona tetapi dengkelen. Coba itu pengabdian yang tidak bisa dilupakan. Toh nyawa saudara. Jadi kalau hari ini saya sehat, saya masih bisa melayani, hanya anugerah Tuhan. Hanya anugerah Tuhan. Nah, di sini saudara yang kasih Tuhan, panggilan kita, dedikasi kita, kesetiaan kita dipertaruhkan. Amin. Mari satu ayat firman Tuhan. Amsal pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Jadi kita sama-sama pasti sedang menghadapi banyak hal. Tetapi ingat, setia di dalam panggilan. Sehingga dalam kesetiaan itu kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. 3, 2, 1. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Apa saudaraku? Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat apa? Kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin.
wanita paling suka perhiasan, kalung, entah itu kalung emas, kalung mutiara, kalung karet sekalipun ya, yang dipakai itu berarti melekat pada dirinya. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita memiliki kesetiaan. Supaya kesetiaan itu menyatu dalam diri kita, menyatu dalam hati kita. Dan hasil dari sebuah kesetiaan adalah kehormatan di mata Tuhan. Jadi kalau kita ingin dihargai oleh Tuhan, kalau kita ingin dihargai oleh sesama teman-teman setia, itu harus menjadi apa saudaraku? Ciri khas hidup kita, modal hidup kita. Mari kita mau dikasihkan pengabdian kita kepada Tuhan dengan tulus. Amin. Dengan tulus, mengasihi dengan tulus, melayani dengan tulus. Dan apapun yang kita lakukan dengan tulus, kita akan tuai pula dengan tulus. Terakhir, nanti enggak barbar ini nanti ya. Yang terakhir, apa saudaraku yang terakhir? Bijaksana. Arti dari bijaksana adalah dapat dipercaya. Kita mau bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita juga bisa dipercaya oleh sesama. Jadi kunci untuk bisa dipercaya adalah menjadi orang yang apa saudaraku? Bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Karena kita sedang bicara tentang Rut. Dia adalah seorang yang bijaksana, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, arti dari bijaksana di sini adalah seorang wanita yang bisa memperkenalkan Tuhan bagi anak-anaknya. Didik anak-anak kita sejak kecil percaya kepada Tuhan. Karena waktu kecil ketika mereka percaya kepada Tuhan itu adalah aset yang luar biasa. Para komunis dia berkata seperti ini, berikan anak-anak itu 3 tahun bersamaku. Maka dalam 3 tahun para komunis itu mampu mencuci otak. Sehingga anak-anak itu akan menjadi seperti apa yang mereka mau sering kasih Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak ini sesuatu yang luar biasa. Ada banyak saya temukan orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang jauh daripada Tuhan, lalu akhirnya mereka kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan setelah mereka punya anak, setelah mereka menikah, setelah mereka punya cucu, lalu setelah saya selidiki ternyata dulunya dia sekolah minggu. Nah, berarti apa yang ditaburkan, apa yang ditanam firman Tuhan masa kecil itu tidak akan pernah hilang dengan sia-sia. Itu luar biasa. Jadi seorang yang bijaksana adalah seorang yang mampu mendidik anak-anaknya dan keluarganya menjadi wanita yang cakap berdampak bagi keluarganya untuk memberikan jalan Tuhan. Yang pertama, memperkenalkan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Itu adalah ayat nubuatan tentang Yesus Kristus. Lalu yang terakhir dikatakan memperkenalkan anak-anaknya, keluarganya kepada gereja supaya mereka beribadah dengan setia. Amin. Ini tugas tanggung jawab kita para wanita. Jadi kita semua yang ada di tempat ini, para oma-oma, ibu-ibu, tugas kita memperkenalkan anak cucu generasi kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mengajak mereka, mendorong mereka, memfasilitasi mereka, menyemangati mereka untuk ibadah. Nanti kalau sudah bisa ibadah tatap muka. Di tempat saya wanita sekolah minggu masih lewat online ya, masih lewat online. Nanti kalau sudah mulai tatap muka, ibu-ibu harus mendorong paling tidak mewariskan iman kepada mereka semua. Nah, di sini sungguh sangat luar biasa ayat terakhir kita baca. Itu tadi Mazmur pasal yang ke-122 ayat 1. Mazmur 122 ayat 1 kita baca sebagai ayat terakhir. Bagaimana kita harus membawa keluarga anak-anak kita kepada Tuhan di dalam ibadah. Mazmur pasal yang keberapa? 122 ayat 1 ini kita baca. 3, 2, 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,
yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Mari pada sore ini kita mau terus ada dalam anugerah Tuhan. Kesimpulannya kita baca. Kesimpulannya kita akan baca sore hari ini. Kesimpulan dari firman Tuhan kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jadilah pelaku-pelaku firman, wanita yang komplit, beriman, cerdas, berkompeten, dan bijaksana. Berguna, berdampak bagi keluarga, gereja, masyarakat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Mari kita berdiri, kita akhiri pada sore ini dengan berdoa bersama. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh mengenang pahlawan wanita yang begitu luar biasa. Tentunya menjadi inspirasi bagi ibu-ibu sehingga mereka boleh memberi dampak juga sebagaimana yang sudah disampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Seperti Ruth yang komitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak pernah mengeluh, menyerah menghadapi tantangan. Justru dengan hikmat akal budi yang dari Tuhan mencari solusi menghadapi setiap tantangan dalam pergumulan hidup ini. Dan kami percaya ibu-ibu menyadari hanya satu-satunya hidup dalam Kristus yang memberi jaminan masa depan, baik selama dalam dunia maupun sampai kekekalan. Itulah sebabnya Tuhan taruh dalam hati setiap ibu-ibu yang hadir, kaum wanita yang hadir pada petang hari ini untuk meletakkan dasar-dasar iman kepada anak keturunannya. Sehingga akhirnya generasi demi generasi boleh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya sebagai anak Allah, kami punya pengawal yang akan menjaga, melindungi kami. Sehingga tidak ada roh maut, roh kecelakaan yang bisa menghadang di jalan. Sehingga kami semua boleh pulang selamat sampai tujuan, baik di dalam kota maupun keluar kota, dengan tak kurang suatu apapun. Sekarang ibu-ibu angkat hatimu, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing, mengarahkan kepada rencana Allah yang sempurna. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.